semua. Dari video hari ini aku mau kasih sedikit edukasi nih mengenai salah satu perusahaan maskapai penerbangan terkemuka di Indonesia. Yap, ini dia PT Garuda Indonesia. Nah, Garuda Indonesia dikenal dengan memiliki 210 armada. Selain itu juga dikenal dengan memiliki 15 rute penerbangan internasional dan 48 rute penerbangan domestik. Ya, walaupun seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 ini telah mengantarkan industri penerbangan pada titik terendah sepanjang sejarah. Namun, Garuda Indonesia tetap menunjukkan dedikasinya dengan memperoleh penghargaan seperti beberapa hal. Nah, di sini ada 2 contoh penghargaan yang bisa saya berikan. Oke, tadi itu sekilas profil mengenai Garuda Indonesia. Sekarang yuk kita coba untuk lihat analisis imbal hasil atas modal investasi dari perusahaan ini. Jadi, imbal hasil atas modal investasi merupakan ukuran keberhasilan perusahaan dalam menggunakan pendanaan untuk menghasilkan laba. Hal ini dapat dilakukan menggunakan pendekatan di mana untuk menganalisis sebuah perusahaan termasuk dimensi operasi atau non-operasi dengan imbal hasil atas aset operasi neto atau RNOA sebagai ukuran ringkasan kerja. Nah, RNOA tersebut dapat didefinisikan sebagai laba operasi neto setelah pajak dibagi dengan rata-rata aset operasi neto atau NOA. Nah, berdasarkan hasil perhitungan NOPAT, NOA, dan RNOA tadi dapat disimpulkan bahwa setiap hasil perhitungan tersebut dapat menunjukkan kinerja atas PT Garuda Indonesia yang tidak stabil dan cenderung mengalami penurunan yang cukup drastis. Pada contohnya saja, di tahun 2019 sempat terjadi peningkatan RNOA senilai 9,28%, namun secara tiba-tiba di tahun 2020 RNOA tersebut menghasilkan minus 53,44%. Maka sangat jelas terjadi penurunan yang begitu buruk dan terlihat juga jika PT Garuda Indonesia ini mengalami kerugian yang cukup besar, di mana hal ini disebabkan karena jumlah trafik penumpang di Indonesia pada tahun 2020 yang mengalami penurunan tajam sebesar 69,60% dibandingkan dengan sebelum COVID-19. Di masa pandemi ini, perseroan juga hanya melayani rata-rata 150 penerbangan perharinya. Terlebih pada puncak pandemi yang terjadi sekitar bulan Mei 2020 lalu, pada saat diberlakukannya PSBB, perseroan turut mencatat penurunan trafik penerbangan hingga mencapai 90%, di mana perharinya Garuda Indonesia hanya melayani 10-15 penerbangan saja. Sehingga tak dapat dielakkan juga kinerja operasional Garuda Indonesia Group sangat berdampak pada saat pandemi COVID-19 mewabah di Indonesia ini. Sehingga pada akhirnya yang harus dilakukan perseroan ini, di mana manajemen itu harus terus secara aktif memantau dan mengeksplorasi serta menjalankan strategi-strategi penyesuaian untuk menjaga keberlangsungan usaha perseroan serta selalu mendukung dan menjalankan program pemerintah. Mungkin itu tadi sekilas atau sedikit edukasi yang bisa aku berikan. Nah, mohon maaf jika ada kesalahan. Jadi sampai jumpa di lain hari. Semoga bermanfaat. Bye-bye.